Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat serta tetap menjaga kesehatan. Dan di era new normal ini teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama mengenai materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang integrasi sosial. Mungkin teman-teman sudah membaca apa sih itu integrasi sosial. Nah, sebelumnya kita akan menunjukkan gambar berikut ini. Nah, gambar ini apa sih hubungannya dengan integrasi sosial? Jika dilihat dari gambar ini, ya, terdapat 4 agama yang berbeda, namun mereka tetap saling bersatu, mereka tetap saling bergandengan tangan, seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pengertian integrasi sosial. Jadi, integrasi sosial adalah pembaruan sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, jadi ketika gambar ini juga bisa dianalogikan sebagai integrasi sosial. Karena apa? Pembauran perbedaan yang nantinya menjadi kesatuan. Karena mereka tidak berpisah seperti itu. Nah, integrasi sosial pun memiliki syarat terwujudnya integrasi sosial. Apa sih syarat-syaratnya? Terdapat 3 syarat terwujudnya integrasi sosial. Apa saja? Nah, yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, jadi ketika kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi, mereka pun saling menjaga keterikatan satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus tentang norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan sebagai pedoman mereka dalam beraktivitas atau dalam bermasyarakat. Yang ketiga, norma dan nilai sosial yang telah mereka buat itu berlaku lama dan konsisten mereka gunakan sebagai pedoman. Dan norma sosial pun tidak mudah berubah. Nah, hal tersebut merupakan ketiga syarat terwujudnya integrasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Apa saja? Terdapat 4 faktor. Yang pertama, homogenitas kelompok. Ketika tingkat majemuk masyarakatnya rendah, maka integrasi sosial pun mudah dicapai. Dan sebaliknya, ketika masyarakat majemuk, proses integrasi sosial pun berjalan sulit ataupun berjalan lama. Yang kedua, yaitu besar kecilnya kelompok. Ketika kelompoknya kecil, maka proses integrasi sosialnya pun berjalan cepat. Dan sebaliknya, ketika kelompok mereka itu besar, proses integrasi sosialnya pun memakan waktu yang lama dan bahkan sulit untuk mencapai integrasi sosial. Nah, jadi ketika kelompok kecil itu memiliki hubungan sosial antar anggotanya itu intensif. Jadi hal tersebut dapat mempercepat proses integrasi sosial. Nah, yang ketiga yaitu mengenai mobilitas geografis. Nah, kenapa sih mobilitas geografis kok menjadi faktor cepat terlambatnya proses integrasi sosial? Nah, ketika suatu masyarakat itu mobilisasinya itu rendah, maka hubungan pun intensitas komunikasi masyarakat berjalan lancar. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi proses integrasi sosial. Ketika mobilisasinya rendah, maka masyarakat pun
akan saling berinteraksi secara intensif. Hal tersebut dapat mempercepat proses integrasi sosial. Dan sebaliknya, ketika masyarakat itu datang dan pergi, misalkan desa ke kota atau kota ke desa, dan berulang-ulang, maka intensitas komunikasinya pun tidak berjalan. Nah, hal tersebutlah yang dapat memperlambat atau mempersulit proses integrasi sosial. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, yaitu efektivitas komunikasi. Nah, ketika efektivitas komunikasinya baik, maka proses integrasi masyarakat pun cepat. Dan sebaliknya, ketika komunikasi pun tidak berjalan dengan lancar, maka proses integrasi pun berjalan secara lambat. Seperti itu. Jadi terdapat 4 faktor mengapa proses integrasi itu berjalan cepat ataupun lambat. Nah, kita ulangi ya. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, ada mobilisasi geografis atau mobilitas geografis. Yang keempat, ada efektivitas komunikasi. Gimana teman-teman? Sudah memahami? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk integrasi. Ada berapa sih bentuk-bentuk integrasi? Terdapat 3 bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi tersebut terbentuk karena ada norma-norma yang berlaku di masyarakat yang saling digunakan sebagai pedoman. Jadi mereka berintegrasi satu sama lain karena alasan norma yang berlaku, yang telah mereka buat, yang telah mereka sepakati bersama. Nah, yang kedua, ada yang namanya integrasi fungsional. Integrasi tersebut mengedepankan fungsi-fungsi yang berada di masyarakat. Contohnya nih, di suku Bugis, mereka kan pelaut. Nah, mereka ini pun bertugas untuk apa? Untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan dari laut. Contohnya ikan dan seafood. Nah, kemudian nih, yang dari suku Jawa, yang rata-rata petani, ya kan, mereka pun digunakan sebagai penghasil sayur mayur, penghasil bahan makanan yang lain, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu adanya integrasi koersif. Nah, integrasi ini dicapai karena adanya kekerasan. Nah, jadi masyarakat harus diberikan kekerasan terlebih dahulu agar mereka itu saling menyatu. Jadi di sini itu sifatnya memaksa, seperti itu. Nah, diulangi lagi ya, berarti terdapat 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama normatif, yang kedua fungsional, yang ketiga koersif. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri pun disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun Indonesia memiliki banyak suku, memiliki banyak bahasa, namun mereka tetap satu, yaitu dalam negara Indonesia. Gimana teman-teman? Sudah paham belum mengenai integrasi sosial? Nah, terima kasih sudah sampai di sini dulu belajar kita mengenai integrasi sosial, dan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.